Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan Jumat Agung. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat ke-43. Mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dimanapun berada, harapan kami dalam situasi zaman yang tidak memberikan keamanan dan sedang dalam keadaan mengalami mara bahaya yang begitu dahsyat, baik di negara kita di Indonesia maupun juga secara dunia. Tetapi pada saat ini melalui firman ini bertepatan dengan hari yang sungguh bersejarah bagi setiap kita orang percaya, bahwa hari ini merupakan hari di mana kita mengenang akan kasih Allah kepada seluruh kita umat manusia yang diperlihatkannya, yang dibuktikannya di atas kayu salib. Maka firman Tuhan yang kita baca ini, mari kita renungkan secara bersama-sama dengan tema Salib Kristus memberi kehidupan. Salib Kristus memberi kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa bulan yang lalu pada tahun 2019 tentunya kita dihebohkan dengan perkataan bahwa salib itu, yang ada di salib itu adalah roh kefasikan, bahwa yang ada dalam salib itu adalah roh kenajisan. Maka sehingga
pada saat itu ada banyak orang-orang yang percaya, secara khususnya para hamba-hamba Tuhan, memberikan penerangan, penjelasan yang benar akan salib Kristus yang disampaikan bahwa sebuah kebodohan, dan di sana itu ada roh kafir di dalamnya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita tahu bahwa memang pada zaman dulu salib itu dikenal sebagai kutukan. Salib itu dikenal sebagai penghinaan. Salib itu dikenal sebuah hukuman yang begitu menakutkan. Salib itu tidak memberikan kehidupan, tetapi menawarkan kematian. Maka tentunya salib bukanlah sebuah harapan bagi setiap orang. Salib bukanlah sesuatu tujuan untuk setiap orang pada saat itu. Karena apa? Karena untuk menjalani masa-masa orang itu disalibkan, maka dia mengalami siksaan yang begitu hebat. Dia mengalami penderitaan yang begitu dahsyat, sehingga ketika dia digantung di atas kayu salib, maka dia mati tidak secara langsung, tetapi secara pelan-pelan. Dia mengalami kesakitan, dia mengalami kelelahan, dia mengalami bagaimana hidupnya, detak jantungnya itu mulai berkurang dan dia mengalami kematian. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada firman Tuhan hari ini, salib yang memberikan kematian, salib yang sesungguhnya memberikan kesakitan, salib yang memberikan penderitaan, salib yang selalu menawarkan kehancuran, salib yang hanya memberikan hukuman dan kematian kepada setiap orang yang digantung di atasnya. Tuhan ubah itu menjadi sebuah harapan yang besar. Sehingga dalam firman Tuhan ini kita memberikan temanya, yaitu salib Kristus memberi kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka melalui firman Tuhan ini ada 3 bukti bahwa salib Kristus itu memberi kehidupan bagi saya dan Bapak Ibu semua. Bukti yang pertama adalah melalui salib itu ada pengampunan dosa. Melalui salib itu ada pengampunan dosa. Dapat kita lihat pada ayat yang ke-34. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejarah mencatat bahwa seseorang yang mengalami hukuman salib, dia disiksa sehebat mungkin. Supaya apa? Supaya ia merasakan kesakitan, penderitaan tentang apa yang selama ini dia lakukan. Lalu dia disiksa begitu hebatnya. Supaya apa? Supaya menjadi hukuman yang besar bagi dirinya dan sebagai pembelajaran bagi setiap orang yang melihat pada saat itu. Sehingga hukuman penyaliban itu adalah sebuah hukuman dan kematian yang penuh dengan kesengsaraan. Pada umumnya Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang tersalib itu memberikan suara ketika mereka disalibkan.
yaitu mereka mengeluarkan suara-suara caci makian. Mereka memberikan dendam yang begitu dalam bagi orang-orang yang menyalibkan mereka. Bahkan suara mereka mengutuk orang-orang yang ada di bawahnya, yang mengolok-olok mereka, yang menghina mereka, yang membuat mereka terpaku di atas salib. Bahkan tangisan yang mengerikan, bahkan cerita yang begitu hebat dan begitu dahsyat keluar karena mereka tidak mampu membebaskan diri mereka di atas salib yang sebentar lagi menghancurkan hidup mereka dan membuat seluruh kerinduan-kerinduan mereka selama ini hancur dan selesai sudah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita membaca pada ayat yang ke-34, sesuatu yang berbeda Tuhan tunjukkan. Tuhan ubah kutukan itu. Tuhan mengubah penghinaan itu. Tuhan mengubah hukuman itu. Tuhan mengubah dan mengangkat kehancuran itu sebagai sesuatu pengharapan dan kehidupan. Pada ayat 34 Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti tadi yang telah saya sampaikan, bahwa ketika orang yang sedang menjalani hukuman untuk disalibkan itu tidak akan mampu memberikan kata-kata pengampunan, tetapi yang keluar hanyalah amarah, hanyalah dendam, hanyalah kutukan, hanyalah tangisan, hanyalah penyesalan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sesuatu harapan untuk saya dan untuk kita. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kata mengampuni dalam firman Tuhan ini adalah sesungguhnya ini merupakan doa permohonan Tuhan Yesus yang begitu dalam kepada Bapa yang di sorga, supaya Bapa mau mencurahkan kasih karunia Allah kepada setiap orang yang berdosa, supaya Allah memberikan pengampunan untuk setiap orang yang melakukan kejahatan. Bapak Ibu tahu bahwa pengampunan Tuhan tidak akan mampu dialami oleh orang yang berdosa, karena manusia adalah seteru Allah. Kasih karunia Allah, kemurahan Allah yang besar itu tidak mampu dinikmati oleh manusia, sebab ada jarak yang membatasi mereka adalah dosa. Dosa yang memisahkan Allah dengan kita. Dan tentunya kita sedang menuju kepada kebinasaan. Di dalam kitab Imamat kita tahu dalam perjanjian lama, karena kasih Allah kepada kita dan Dia tidak menginginkan kita hidup dalam kematian. Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam kebinasaan, tetapi Allah mau mencoba mencari cara supaya ada pendamaian, supaya pengampunan daripada Allah itu
dapat langsung ditujukan kepada manusia. Tetapi Allah tidak mampu memberikan itu oleh karena manusia dipenuhi dengan dosa. Sehingga kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Tuhan mengajak para imam untuk menyampaikan kepada setiap bangsa Israel, umat pilihan Allah, agar mereka memberikan kurban persembahan untuk mereka memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Apabila mereka tidak mampu memberikan kambing domba sebagai kurban persembahan mereka, maka Tuhan mengizinkan mereka memberikan burung tekukur, sesuatu burung yang kecil dan yang murah harganya. Tetapi Tuhan izinkan itu untuk dipersembahkan kepadanya, agar Tuhan mau memberikan pengampunan untuk manusia berdosa. Sesuatu yang tidak sebanding, sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan. Anugerah pengampunan yang besar hanya dapat kita terima dengan persembahan kurban yang tak ada nilai. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus benar-benar telah menjadi anak domba Allah yang dipersiapkan oleh Allah, sesuatu persembahan yang sempurna, yang kudus, yang tak bercacat. Sehingga ketika Tuhan Yesus menyampaikan, "Ya Bapa, ampunilah mereka," ini menunjukkan bahwa Yesus menyampaikan bahwa saya telah menggantikan mereka yang berdosa ini. Saya telah mempersembahkan diri saya sebagai penebusan bagi dosa-dosa mereka. Yesuslah yang menjadi perantara kita, yang memperdamaikan kita dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak akan mampu memperoleh pengampunan dari Tuhan jikalau Tuhan Yesus tidak menanggung salib itu. Kita tidak akan mampu memperoleh pengampunan dosa. Karena apa? Karena pengampunan adalah tindakan legal dari Allah, di mana Ia mengangkat tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada orang berdosa karena pemuasan atau penebusan yang tepat untuk dosa-dosa itu telah dilakukan. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa persembahan kurban yang selama ini diberikan oleh orang Israel, baik itu kambing domba maupun burung tekukur, kepada Allah sebagai korban pengampunan, itu bukan sebuah persembahan kurban yang mampu memuaskan hati Tuhan, sehingga ketika orang itu kembali berbuat dosa, maka dia harus kembali membawa kurban persembahan kepada Allah. Ketika orang itu kembali lagi berbuat dosa, maka dia harus datang membawa kurban persembahan kepada Allah, supaya dia memperoleh pengampunan dosa. Tetapi Yesus Kristus yang telah disalib, Dialah kurban yang sempurna yang Tuhan sediakan untuk kita. Dia adalah anak domba Allah yang mampu memuaskan hati Tuhan, sehingga amarah murka Tuhan kepada manusia yang berdosa, Tuhan dihiburkan oleh karena persembahan yang menyenangkan hatinya, yang memuaskan dirinya, sehingga Allah mengalami pemuasan yang begitu hebat.
sehingga dia tidak lagi menghukum manusia oleh karena dosanya. Yang tadinya sebagai seteru Allah, tetapi kembali diubah menjadi pribadi yang dikasihi Allah, Yesus Kristus. Dialah penebus dosa kita. Dialah kurban persembahan yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam teks firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saya menuliskan bahwa dia menggunakan kata apieni yang menunjukkan bahwa dosa orang percaya yang telah diampuni atau disuruh pergi karena kekayaan dari anugerah Allah yang dinyatakan dalam kematian Yesus. Jadi kembali saya sampaikan bahwa kekayaan dari anugerah Allah itu diberikan kepada manusia oleh karena satu, kurban persembahan penebusan dosa, yaitu Yesus Kristus. Sungguh sangat memuaskan hati Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu pada kalimat yang berikutnya dikatakan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu tahu bahwa bagian ayat ini sesungguhnya menjelaskan bagaimana keberadaan manusia, ya, yang sebelumnya adalah orang yang berdosa, yang hidupnya dalam kegelapan, dan sesungguhnya tidak akan pernah mengenal yang namanya kebenaran. Maka ketika Yesus katakan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, Yesus mau mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan sekarang, ya Tuhan, orang-orang ini tertawa dan mengolok-olok saya, mereka menghina saya, mereka memfitnah saya, mereka menudahi saya, mereka tidak menghormati takhta Tuhan, mereka tidak mampu mengenal kasih Allah yang besar itu. Oleh karena apa? Karena mereka tidak tahu. Oleh karena mereka tidak mengenal. Oleh karena mata mereka tidak mampu melihat. Karena apa? Karena dosa mereka. Dosa membuat manusia tidak akan pernah mampu melihat kasih Allah yang besar. Dosa itu membuat manusia tidak akan mampu merasakan kemurahan Tuhan yang begitu hebat. Akal mereka bobrok. Dalam surat Roma dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kemuliaan, dan mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam Mazmur Tuhan sampaikan bahwa ketika Tuhan melihat ke dalam dunia, dan dia katakan semua manusia telah berbuat jahat, seorang pun tidak ada yang berbuat baik. Maka ketika Tuhan katakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, sesungguhnya Tuhan Yesus mengerti, sesungguhnya Tuhan Yesus memahami betapa malangnya nasib kita, betapa sedihnya hidup kita yang hanya hidup
dalam kegelapan dosa. Jemaat Tuhan yang diberkati, maka Tuhan tahu pasti bahwa saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak mengerti, memahami akan apa yang sesungguhnya yang sedang kita lakukan. Jikalau seseorang mengetahui apa yang dia lakukan, maka dia tidak akan melakukan kejahatan. Maka di sini ketika Tuhan Yesus merasakan kesakitan, ketika Tuhan Yesus dicambuk dan kulitnya terkoyak, tercabik-cabik karena cabukan itu, tetapi Ia melihat itu mereka lakukan karena mereka tidak mengerti, karena mereka ada dalam kegelapan. Bapak Ibu tahu, ketika kita berada dalam ruangan yang gelap, maka kita tidak akan mampu melihat di mana pintu keluar. Kita tidak akan mampu melihat di mana jalan. Bahkan kita tidak mampu melihat apa yang kita pegang. Kehidupan kita seperti orang yang berada dalam dunia yang paling gelap, yang dia tidak tahu arah jalan keluar kemana. Dia hanya berputar-putar, dia mencari jalan, dan dia coba mencari satu titik terang untuk dia boleh datang agar dia memperoleh keselamatan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, para prajurit Romawi pada saat itu, orang banyak yang ada pada saat itu, para pemimpin-pemimpin agama, baik itu imam-imam kepala, para ahli Taurat, tua-tua Yahudi, dan kedua orang jahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka. Tuhan mengasihani mereka. Tuhan mengampuni mereka. Karena Tuhan tahu bahwa kita memang sesungguhnya adalah orang yang perlu dikasihani, orang yang perlu ditolong, orang yang perlu diselamatkan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Mengapa salib Kristus memberi kehidupan? Karena melalui salib ada pengampunan dosa. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah karena melalui salib ada kasih Allah yang besar. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 36, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menyadari bahwa sesungguhnya bukan sesuatu yang tidak bisa dan tidak mungkin, ketika Tuhan Yesus sedang disalibkan dan Dia sedang diolok-olok oleh para pemimpin agama, para prajurit, bahkan orang-orang yang sedang lewat saat itu, dan juga orang jahat yang berada di sebelahnya. Bukan sesuatu yang tidak mungkin dia menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah.
bukan sesuatu yang tidak bisa. Dia turun daripada salib dan dia menghardik semua orang yang ada di sini. Tetapi dia tidak pilih jalan itu. Dia menanggung setiap kesakitan. Ketika dia difitnah, ketika dia dicambuk, diadili, dia hanya diam. Dia menerima dengan hati yang penuh kasih. Dia memberikan hidupnya untuk kita yang berdosa. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Allah mengasihi kita bukan hanya disampaikan melalui tutur kata, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar dengan siap menanggung setiap penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian di atas kayu salib, sehingga Dia mampu memberikan pengampunan supaya setiap orang didamaikan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkasihi, dalam firman Tuhan ini kembali kita diingatkan bahwa kasih Allah itu besar untuk saya dan saudara, Bapak Ibu semua. Kasih Allah telah terbukti untuk kita. Kasih Allah telah nyata untuk kita, supaya kita memperoleh kehidupan, supaya kita memperoleh pengampunan dari Tuhan. Allah tidak akan mampu memberikan pengampunan jika Allah tidak memiliki kasih yang besar untuk kita. Kasih Allah itulah yang terus mengejar dan terus menggelisahkan Allah untuk memberikan pengampunan kepada manusia. Kasih Allah itulah yang mendorong Yesus Kristus untuk taat, siap menanggung penderitaan, kematian di atas kayu salib. Allah mengasihi saya dan Bapak Ibu semua. Allah tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Allah tahu kekurangan Bapak Ibu dan saya. Allah tahu siapa Bapak Ibu dan saya. Allah tahu Bapak Ibu seringkali mengecewakan dan meninggalkan Tuhan. Allah tahu. Tetapi Allah mengasihi saudara dan saya. Sehingga itulah yang mengampuni kita. Sehingga itulah yang membebaskan kita dan memperdamaikan kita dengan Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, adalah karena salib Kristus memberikan keselamatan. Yaitu karena melalui salib ada keselamatan. Kalau kita melihat pada ayat yang keempat 40 dan 43, di sana ada seorang yang jahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika seorang yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus menghujat Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus turun menyelamatkan dirinya dan mereka. Tetapi yang seorang ini mengatakan, dia menyadari bahwa sesungguhnya mereka terpaku
di atas kayu salib. Oleh karena mereka layak memperoleh hukuman itu. Karena mereka adalah orang jahat, orang yang hina, orang yang memang terkutuk, yang layak untuk disalibkan dan dibinasakan. Sehingga pada bagian firman ini kita tahu seorang ini diselamatkan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan adalah pembebasan diri dari maut atau kebinasaan atau kematian, dan diganti dengan kehidupan yang kekal. Perlu kita tahu Bapak Ibu, dari apa yang dilakukan oleh orang yang jahat yang disalibkan bersama dengan Yesus Kristus. Yang pertama, dia menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dia mengakui bahwa hidupnya adalah jahat dan dia layak untuk menerima kematian itu. Sehingga dia mengalami kesadaran itu. Dan dia melihat ada Allah yang membuka pengampunan, yang menawarkan kasih, pengampunan, pendamaian untuk dia memperoleh keselamatan. Untuk kita memperoleh keselamatan Bapak Ibu, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita harus lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengalami kelahiran baru. Dalam bahasa lainnya itu harus ada regenerasi. Ya, regenerasi. Di mana ini adalah suatu tindakan Allah untuk memberikan hidup kepada orang yang percaya. Kita yang dilahirkan oleh keberdosaan orang tua kita. Tetapi ketika kita mengalami kelahiran baru, sesungguhnya kita diubah. Benih ilahi menjadi benih yang membuat kita menjadi baru. Diri kita diubah menjadi sesuatu yang baru. Sehingga kapasitas kita hanyalah untuk melakukan kebenaran akan Allah. Kemudian hidup kita menjadi baru, di mana pikiran kita diberikan pikiran yang baru, yaitu pikiran Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, kita mampu mengenal Allah dan melakukannya dalam kehendak. Yang kedua yang perlu kita harus lihat ketika kita mengalami keselamatan, yaitu mengalami pertobatan. Pertobatan ini adalah suatu respon dari manusia pada tawaran Allah untuk keselamatan atau tindakan perubahan hidup yang secara sadar dilakukan oleh seseorang. Orang yang disalibkan bersama Tuhan Yesus, ia mengalami pertobatan yang dahsyat. Ketika dia mengalami kelahiran baru, hidupnya diubahkan menjadi pribadi yang baru. Lalu dia mengalami pertobatan. Dia menyadari bahwa hidupnya adalah orang yang paling jahat. Dia melihat bahwa selama ini tidak ada sesuatu yang benar dalam dirinya, sehingga tidak ada sesuatu yang dia banggakan untuk dia memperoleh keselamatan. Sehingga yang perlu dia lakukan hanyalah permohonan ampun, belas kasihan dari Tuhan.
seseorang akan dapat diselamatkan jikalau ia mengalami pertobatan. Dan yang ketiga, seseorang akan mengalami keselamatan Jika ia memiliki iman. Orang yang jahat ini yang disalibkan bersama Tuhan Yesus Kristus, Dia memiliki iman di dalam Kristus. ketika dia mengalami kesakitan dan dia mengeluh akan dirinya dan nafasnya semakin lama semakin sedikit dan semakin sesak. Namun ada kabar baik yang dia dengarkan di sampingnya. Yesus sampaikan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dia melihat dan dia menyadari bahwa orang ini adalah bukan orang yang biasa. Bagaimana mungkin dia mampu memberikan pengampunan sehingga keadaannya sedang dalam keadaan mati, hancur, mengalami kesakitan yang dahsyat, sehingga ini menjadi iman bagi orang yang jahat bahwa inilah dia, utusan Allah, inilah dia, Mesias yang memberikan kehidupan, sehingga orang yang jahat ini memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal." Orang yang jahat ini percaya dalam Kristus Yesus. Dia percaya kepada Yesus seorang raja. Dia percaya bahwa Yesus adalah Allah, Mesias yang datang untuk menyelamatkan manusia. Sehingga dia katakan dengan penuh iman pada ayat 42, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Ini merupakan perkataan yang hanya mampu disampaikan oleh orang-orang yang benar-benar mengalami pembaharuan hidup di dalam Kristus. Para imam-imam kepala, para ahli Taurat, para tua-tua Yahudi pada saat itu yang mengerti memahami akan Taurat Tuhan, tetapi mereka tidak pernah mampu melihat Kristus Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Mereka tidak mampu melihat bahwa Yesus benar-benar raja. Tetapi seorang yang jahat, yang mungkin hanya baru bertemu muka dengan Yesus di kayu salib, tetapi dia memperoleh keselamatan karena dia mengalami kelahiran baru, karena dia mengalami pertobatan, karena dia beriman di dalam Kristus. Dalam Yohanes 10 ayat 28, demikian firman Tuhan, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Kepercayaan, iman daripada orang yang jahat ini membawa dia hidup dalam kekekalan. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu yang terlambat jikalau kita mengalami kesadaran bahwa hidup kita adalah orang yang berdosa. Tidak ada sesuatu yang mustahil
sekalipun maut sudah ada di depan mata. Tetapi ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Dia sebagai Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara, maka percayalah, kita memperoleh keselamatan, pengampunan dari Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini bertepatan sebagai perayaan Jumat Agung. Kita kembali diingatkan bahwa salib itu telah diubah oleh Kristus sebagai sebuah kehidupan. Karena di salib itu ada pengampunan, karena di salib itu ada kasih Allah, dan karena di salib itu ada keselamatan. Mari kita membuka hati kita. Kiranya Roh Kudus Tuhan itulah yang membuka hati kita untuk kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang hina, orang yang terkutuk karena dosa. Kita menginginkan kematian Kristus seperti para imam, para ahli-ahli Taurat, para tua-tua Yahudi pada saat itu. Tetapi Tuhan katakan, marilah datang, kita percaya Dia dan kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan memberikan kita kepastian bahwa iman dalam Kristus Yesus bukanlah iman yang sia-sia, melainkan iman yang menyelamatkan. Iman yang memberikan kehidupan bagi saya dan Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.